ini berdasarkan jadwal yang diterima bahwa saudari akan melaksanakan ujian laporan akhir studi yang berjudul peran pramusadi dalam mewujudkan pelayanan prima kepada tamu di Ocean Grand Beach Restoran Grand Senyap. Nah, jadi sebelum ujian ini dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan selaku pembimbing saudari. Yang pertama, ujian hari ini itu sebagai Dewan Penguji diketuai oleh Bapak Iwayan Widya SST Palembang, kemudian didampingi Sekretaris Penguji Ibu Iwayan Andreni SSMN, dan saya sendiri selaku pembimbing sekaligus penguji pendamping pada sidang hari ini. Pertama tentu saya ucapkan selamat ya, karena perjuangan kalian selama 3 tahun itu sudah sampai pada tahap terakhir gitu ya, bahwa adalah sudah mampu tampil pada hari ini untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian saudari yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan on the job training atau magang studi. Dan hari ini Anda sudah siap dengan laporan yang akan saudara presentasikan. Mudah-mudahan apa yang saudari sudah tulis di dalam laporan ini bisa dipertanggungjawabkan dengan baik ya. Karena saya yakin kalau memang buat sendiri itu pasti memahami apa isinya, apa substansi dari laporannya yang ditulis ya. Baik, dengan demikian ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, nanti Rizka akan mempresentasikan laporannya ya. Waktunya dibatasi hanya 15 menit ya. Jangan sampai lewat tadi 15 menit. Sampaikan hal-hal yang memang menjadi core atau inti dari laporan studi saudari ya. Kemudian yang kedua, setelah itu akan ada sesi tanya jawab atau saran masukan dari Dewan Penguji ya. Nah, dalam sesi tanya jawab ini ya, saudari juga berhak untuk menyanggah ya, pernyataan dari Dewan Penguji kalau memang saudari anggap ya, dan berarti bahwa penguji itu mempunyai kekuasaan penuh ya, tapi Anda bisa menyanggah dengan argumentasi ya. Kemudian pembobotan nilai ya, untuk menentukan kelulusan saudari yang pertama itu adalah dilihat dari nilai laporan akhir studi yang sudah disusun, yaitu bobotnya 1 ya. Kemudian yang kedua adalah cara saudari mempresentasikan laporan studinya ya, itu juga menentukan ya, itu bobot kedua. Kemudian yang terakhir adalah ya, kemampuan saudari untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Penguji. Nah, itu bobotnya paling tinggi 3 ya. Nah, kemudian kelulusan saudari akan dinyatakan lulus dan dilaporkan dalam berita acara apabila sudah memperoleh rata nilai sekurang-kurangnya 6,0 ya. Jadi saudari dikatakan lulus. Nah, lulus itu juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, biasanya jarang sekali ada mahasiswa, bahkan belum ada ya, yang bisa lolos tanpa revisi. Nah, itu sudah hal yang biasa ya. Jadi bisa saja mahasiswa dinyatakan lulus, tapi wajib memperbaiki laporan studinya. Nah, itu hal-hal yang penting sudah diketahui sehingga ujian ini bisa jalan dengan baik dan saudara juga paham ya mekanisme ya. Nah, oke, apakah siap? Sehat? Baik. Kalau itu saya persilakan untuk mempresentasikan laporan akhir studi saudari selama 15 menit dari sekarang. Silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
Atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam mengikuti pelaksanaan sidang tugas akhir. Yang saya hormati Bapak Iwayan Wijayasa, SSTP Par, MPar selaku Ketua Dewan Penguji. Yang saya hormati Ibu Niwayan Anggrini, SSNM selaku Sekretaris Dewan Penguji, dan Bapak Dr. I Gede Astawul, SPD Hum sebagai anggota Dewan Penguji sekaligus pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Apriska Damayanti, NIM 053323033, mahasiswi program studi Diploma 3 Perhotelan Akademi Pariwisata Denpasar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul peran pramusaji dalam mewujudkan pelayanan prima terhadap tamu di Ocean Grand Beach Restoran Grand Seminyak Hotel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pramusaji, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pelayanan prima kepada tamu. Saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak dan Ibu dosen sekalian. Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya memulai presentasi ini. Presentasi ini saya bagi ke dalam 5 bab, yaitu bab pertama diisi dari pendahuluan, bab 2 diisi landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil pembahasan, dan terakhir simpulan dan saran. Latar belakang. Pariwisata merupakan sektor yang berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia dan mendorong perkembangan industri perhotelan. Bali sebagai destinasi wisata unggulan memiliki kebutuhan tinggi akan pelayanan hotel yang berkualitas untuk menciptakan kepuasan tamu. Salah satu departemen yang berperan langsung dalam pelayanan adalah Food and Beverage Service. Dengan pramusaji sebagai ujung tombak pelayanan kepada tamu, pramusaji bertugas memberikan pelayanan makanan dan minuman secara profesional, mulai dari menyambut tamu hingga menangani keluhan. Keberhasilan pelayanan dipengaruhi oleh kemampuan pramusaji dalam menerapkan pelayanan prima yang cepat, ramah, tepat, dan sesuai SOP. Oleh karena itu, peran pramusaji sangat penting dalam mewujudkan pelayanan prima, meningkatkan kepuasan tamu, serta menjaga citra hotel. Sehingga menjadi dasar penelitian mengenai peran pramusaji di Ocean Grand Beach Restoran Grand Seminyak Hotel. Yang kedua adalah rumusan masalah yang saya ambil. Saya mengambil rumusan masalah yang pertama, bagaimana peran pramusaji dalam mewujudkan pelayanan prima. Yang kedua adalah hambatan apa saja yang dihadapi pramusaji dalam memberikan pelayanan prima. Dan yang ketiga adalah bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Saya membagi tujuan penelitian ini menjadi tujuan penelitian umum dan tujuan penelitian khusus. Tujuan penelitian umum saya adalah tujuan ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran pramusaji dalam memberikan pelayanan makanan kepada tamu di Grand Seminyak Boutique Bali Resort, serta bagaimana pramusaji dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar operasional tersebut, guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan tamu. Dan untuk tujuan khususnya adalah mengetahui peran pramusaji, mengetahui hambatan dalam pelayanan yang dilalui oleh pramusaji, dan mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Yang kedua adalah bab di landasan teori saya. Landasan teori dibagi oleh yang pertama, pengertian prosedur. Prosedur adalah pedoman atau urutan kerja yang sistematik untuk memastikan setiap pekerjaan dilakukan secara efektif, efisien, konsisten, dan sesuai standar. Yang kedua adalah pramusaji. Pramusaji adalah karyawan restoran atau hotel yang bertugas melayani tamu sejak datang hingga meninggalkan restoran. Tugasnya meliputi menyambut tamu, menyiapkan meja, menjelaskan menu, mencatat pesanan, menyajikan makanan dan minuman, menangani keluhan, serta menjaga kebersihan area restoran. Seorang pramusaji dituntut memiliki kemampuan komunikasi, sikap profesional, pengetahuan produk, dan keterampilan pelayanan. Yang ketiga adalah pelayanan prima. Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik untuk mengetahui bahkan melampaui harapan tamu. Pelayanan prima menekankan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, sopan, dan bertanggung jawab sehingga menciptakan kepuasan tamu. Tamu merupakan individu yang menggunakan jasa hotel atau restoran dan berhak memperoleh pelayanan yang berkualitas. Restoran adalah usaha yang menyediakan makanan dan minuman untuk dikonsumsi tamu dengan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan.
Restoran berfungsi sebagai fasilitas pendukung hotel untuk mengetahui kebutuhan makanan dan minuman tamu. Hotel adalah perusahaan jasa yang menyediakan akomodasi, makanan, minuman, serta fasilitas lainnya bagi tamu secara komersial. Keberhasilan hotel sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan kepada tamu. Selanjutnya ada bab 3 mengenai metode penelitian yang saya ambil. Metode penelitian yang saya ambil yaitu di Ocean Grand Beach Hotel Grand Seminyak. Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan di Grand Seminyak Bali Resort, khususnya Ocean Grand Beach Resort selama 6 bulan, dari 15 Desember sampai 15 Juni 2026. Objek penelitian yang saya ambil adalah peran pramusaji dalam memberikan pelayanan prima kepada tamu di Ocean Grand Beach Restaurant. Metode pengumpulan data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan narasumber terkait, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Selanjutnya adalah hasil dan penelitian saya. Yang pertama adalah gambaran umum tentang hotel. Grand Seminyak Lifestyle Boutique Bali Resort merupakan hotel bintang 5 di kawasan Seminyak Bali yang berada di bawah PT Seminyak Suite Development. Hotel ini sebelumnya bernama Anantara Seminyak Bali Resort dan sejak 1 November 2023 resmi berganti nama menjadi Grand Seminyak Lifestyle Boutique Bali Resort. Logo hotel terinspirasi dari bunga kamboja dan segitiga pantai Seminyak yang melambangkan keindahan alam, budaya Bali, serta filosofi Hindu. Hotel berlokasi di Jalan Campung Tanduk, Jalan Dayanapura Seminyak, Kabupaten Badung, Bali, tepat di tepi pantai Seminyak sehingga memiliki lokasi yang strategis dan mudah dijangkau wisatawan domestik maupun mancanegara. Fasilitas yang dimiliki antara lain memiliki 59 kamar, restoran dan bar, termasuk Ocean Grand Beach Restaurant, kolam renang, fitness center, spa, meeting room, dan in-room dining atau room service. Tahapan pelayanan yang saya ambil dari sini adalah grooming, yaitu memastikan penampilan pramusaji rapi, bersih, dan sesuai standar prosedur. Yang kedua adalah persiapan area kerja, menyiapkan dan memastikan area restoran bersih, rapi, dan siap digunakan. Yang ketiga adalah mise en place, menyiapkan peralatan makanan untuk tamu dan merapikan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam menunjang servis yang sesuai standar SOP. Yang keempat adalah greeting the guest, menyambut tamu dengan salam hangat dan senyum serta menawarkan bantuan. Yang kelima adalah explain menu, menjelaskan menu makanan dari minuman kepada tamu secara jelas dan informatif. Yang keenam adalah taking order, mencatat pesanan tamu dengan teliti dan memastikan kembali pesanan tersebut apakah sudah sesuai dengan yang diorder oleh tamu. Yang ketujuh, serving food and beverage, menyajikan makanan dan minuman sesuai standar penyajian yang berlaku di Ocean Grand Beach Hotel. Yang ke-8 adalah payment atau pembayaran, memberikan bill kepada tamu dan memproses pembayaran dengan akurat dan sopan. Yang ke-9 adalah farewell guest, mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan kepada tamu serta mengundang kembali tamu tersebut untuk datang ke restoran kita. Yang selanjutnya adalah peran pramusaji. Peran pramusaji adalah menerapkan SOP atau standar operasional prosedur yang sesuai dengan hotel tersebut dan memberikan pelayanan prima tentunya untuk menunjang servis dan citra hotel yang sesuai. Yang ketiga adalah menjaga kepuasan tamu. Yang keempat, mendukung kelancaran operasional. Dan yang kelima, menciptakan citra positif restoran untuk menunjang citra dan servis yang excellent kepada tamu. Hambatan dan upaya yang diperoleh dari hasil on the job training saya di Ocean Grand Beach Seminyak, yang pertama adalah ramainya restoran. Dengan ramainya restoran, keterbatasan peralatan menjadi sangat menipis. Oleh karena itu menjadi salah satu hambatan yang terbesar yang berada mungkin di semua restoran yang ada di Bali. Yang kedua, komunikasi dengan tamu.
tidak semua tamu bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Jadi mungkin ada beberapa kesalahan miskomunikasi saat menyampaikan maksud yang ingin kita sampaikan kepada tamu. Dan yang ketiga adalah permintaan khusus tamu. Mungkin ada beberapa tamu yang memiliki alergi dan keinginan yang tidak bisa untuk ditoleransi pada satu menu tersebut. Dan yang terakhir adalah keluhan tamu atau komplain yang dilakukan oleh tamu saat tidak puas dengan apa yang dia dapatkan saat pemesanan. Dan upaya apa yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kerjasama tim. Kerjasama tim entah itu dari pihak kitchen ataupun service harus memiliki komunikasi tim yang baik. Lalu yang kedua adalah memberikan solusi sesuai SOP. Jika tamu menerima komplain ataupun terkendala di bahasa asing, mungkin lebih baik bertanya kepada senior atau supervisor yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dan dapat diselesaikan secara menggunakan media sosial ataupun memberikan komplimen tergantung dengan SOP yang ada di hotel tersebut dan menangani. Yaitu salah satu cara untuk menangani secara profesional. Bab kelima adalah simpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat saya ambil setelah dijadikan kesimpulan yang dapat diterapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dari laporan akhir saya adalah: pertama, pramusaji berperan penting dalam mewujudkan pelayanan prima. Yang kedua, pelayanan harus dilakukan sesuai SOP yang berlaku. Dan yang ketiga, persiapan kerja mendukung kelancaran operasional hotel dan restoran. Dan hambatan dapat diatasi melalui komunikasi, kerjasama, dan profesionalisme di lingkungan kerja tersebut. Saran. Beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan adalah: yang pertama, meningkatkan keterampilan pramusaji, entah itu dari servis ataupun kemampuan bahasa asing. Yang kedua adalah mempertahankan kualitas pelayanan agar selalu baik dan prima. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama tim, entah dari pihak kitchen atau dari pihak servis. Dan yang keempat, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional. Baik, demikian pemaparan hasil laporan akhir saya. Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak atau Ibu dosen penguji sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji. Saya siap menerima pertanyaan dan masukan. Ya, silakan duduk dulu ya.